Alhamdulillah, ini kita sudah nyampe di sekitar Laut Mati. Ini Laut Mati. Bus kita tadi itu warna kuning di depan. Laut Mati ini banyak cerita sejarah kenabian, salah satunya adalah cerita Nabi Lut. Kalau tidak salah, di sini juga kita dikisahkan bahwa kaum Nabi Lut itu ditenggelamkan, dilempari batu sampai habis di tengah Laut Mati ini. Laut Mati ini cadar apa ya? Tampak Laut Mati di depan kita. Ini Mbak Peti lagi turun ke Laut Mati. Jadi kawasan sini ini ceritanya banyak gua. Nah, di situ kaum Nabi Lut saat itu akhirnya kebetulan, kalau tidak salah namanya kaum Sodom. Jadi mereka itu penyuka sejenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Karena sudah diingatkan oleh Nabi Lut, ternyata menentangnya, akhirnya Allah memberikan azab kepada kaum Sodom tersebut. Nah, ini tampak di sana itu hotel-hotel. Ini orang Yordan itu kalau hari Kamis sore biasanya suka ke sini. Jadi berliburnya orang Yordan ke sini. Banyak hotel di situ menyewa, kemudian sampai Jumat di sini. Oh ya, tampak di depan kita itu kota Jericho, Israel. Di situ tempat yang selama ini menjadi kawasan konflik. Memang di sini ada kawasan lurus kita ini kurang lebihnya itu Masjidil Aqsa, nanti di balik gunung itu. Dari sempat kita tayangkan ini, kalau perjalanan darat kurang lebih 1 jam atau setengah jam kalau nggak salah. Nah, ini suasana perkebunan di pedesaan kota Yaman, negara Yaman. Tampak hamparan sawah. Ini kebetulan musim kemarau. Nah, ini kalau musim dingin, ada 4 musim di sini. Ada musim dingin atau salju, musim kemarau, musim semi, dan musim apa ya, satu saya lupa. Ini kebetulan ini musim panas, kemarau. Tapi panasnya di sini kering, ada angin segar. Ini tampak kebun zaitun. Nah, ini orang Jordania itu mayoritas petani zaitun. Jadi negara penghasil utamanya minyak zaitun ya di sini, terbaik, negara terbaik penghasil minyak. Ini air, nah, sumber air ini penyulingan kelihatannya ada sumber. Kebun zaitun yang indah, yang luar biasa. Ini sekali dipenuhi oleh pohon-pohon zaitun. Salah satu pohon yang disebutkan dalam Al-Quran, wattini wazaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Ini pohon zaitunnya yang insyaallah salah satu pohon yang punya keberkahan karena sudah disebutkan dalam kitab Al-Quran. Ini bersama teman-teman rombongan wisatawan dari Indonesia. Ada Mbak Nia, Mbak Sofa, Pak Musin, ini Mbak Peti, ini dari Jakarta.
Barat Sulawesi. Banyak bunga matahari di sini. Nah itu. Nah biasanya diambil bijinya, terus kemudian dijadikan apa ya, makanan ringan untuk camilan. Itu bunga matahari. Nah ini masih tampak hamparan luas sawah dan kebun zaitun. Nah ini zaitun masih tampak sekali. Ini pertanian yang sudah semi modern. Nah, ini suasana pedesaan di Jordania. Kita sedang menuju ke Laut Mati nanti. Ada tampungan air di sini. Ini tampungan air. Masih tampak hamparan sawah luas menunggu musim hujan. Tanah di sini termasuk salah satu tanah di negeri Arab yang subur. Semangkanya besar-besar. Ada itu apa? Bawang. Ada daun bawang juga tumbuh di sini. Ini kacang-kacangan sama bunga matahari. Makasih. Demikianlah ini suasana pedesaan di wilayah Jordania. Terima kasih. Masih lanjut bersama Capit menelusuri jalanan pedesaan di Jordania. Nah ini suasana desa-desa di Jordania. Rumahnya jarang-jarang, jalannya berkelok, kemudian ada kebun bertanaman zaitun. Jadi masyarakat Jordania ini mayoritas adalah petani zaitun. Salah satu zaitun terbaik di dunia adalah di Jordania. Nah, tampak sekali ada rumah, ada pohon zaitun, ada kebunnya. Kemudian di beberapa tempat tampak juga ada buah tin. Nah, ini tampak, kita lihat dari sini. Nah itu perkampungan. Kita sudah mulai masuk jalan utama lagi. Itu tampak jalan utama. Tapi jalan utamanya di kampung ya, bukan jalan utama di jalan besar seperti tol itu juga. Ini kampung-kampung, tampak kebun zaitun. Kita sedang menuju ke arah Laut Mati ini, insya Allah. Kemudian kalau tidak salah Bukit Nebu, yaitu salah satu tempatnya bersejarah saat Nabi Musa ingin melihat tanah Palestina, dan disitulah saat terakhir Nabi Musa bertemu dengan tanah Palestina hingga akhir hayatnya, dan insya Allah dimakamkan di Mesir kalau tidak salah. Terima kasih. Kita lihat ini dari bukit lagi turun. Memang kontur tanah Jordania itu adalah berbukit, berlembah. Nah ini tampak ada kuda ini. Ada mobil yang ini, ada rumah-rumah penduduk, di sekelilingnya ada pohon zaitun. Nah, ini suasana perkampungan di Jordania. Bisa kita lihat memang tampak kering karena kebetulan saat ini adalah bulan Juli, adalah musim panas, dan nanti kurang lebih bulan September Oktober sudah memasuki musim dingin. Bahkan di daerah sini termasuk daerah yang bersalju. Nah tampak itu bukit-bukit. Nah ini bukit-bukit, ada jurang atau wadi, ada gunung di seberang, apa ya, ada perbukitan, ada jurangnya. Ini kebetulan sangat tinggi ini. Al-Badru, nama desanya ini, ada tulisan Gapuro Al-Badru, kawasan Al-Badru, Jordania. Ya. Nah, ini ada Coca-Cola, ada toko ini
Ada Pepsi Cola, mobilnya bermacam-macam. Jadi banyak merek di sini, rata-rata sedan. Mobil-mobil Eropa juga banyak bertebaran di Jordania. Nah, itu jurang yang sangat luar biasa bagus, asik. Ya, ini kemahnya orang Baduy. Nah, ini ontanya, kemah orang tua ini. Orang Baduy ini tempatnya ya di gurun-gurun ini. Orang Baduy itu pekerjaannya menggembala, jual kambing, jual unta di sini. Jadi menempatnya di kemah-kemah, pindah tempat, kemah lagi, pindah tempat. Kambing di sini makanya tidak rumput seperti di Indonesia ya. Ya memang rumput, tapi rumput kering-kering pun dimakan. Jadi kadang-kadang akar itu pun juga dimakan. Nah, ini tampak daerah yang begini aja sudah dikatakan hutan. Ini hutan pinus ini. Nah, ini kita sudah kelihatannya sudah mendekati tujuan kita. Nanti di ini kalau nggak salah Jabal Nebu. Kalau memang ini Jabal Nebu, maka seberang itu adalah tanah Palestina. Tanah Palestina tampak itu nanti. Ya. Nah, oh iya benar Jabal Nebu. Benar. Nah, tanah yang seberang itu, nah itulah Palestina itu. Palestina itu Palestina. Ya, seberang itu yang berkabut itu tanah Palestina. Oh, inilah yang kita sebut dengan Jabal Nebu atau Gunung Nebu. Di sini ada sejarah saat Nabi Musa ingin melihat tanah Palestina, kemudian tersesat bersama rombongan kaumnya. Nah, ini setelah ini nanti kita parkir dulu untuk melihat destinasi dan sejarah dari Nabi Musa. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ini pagi ini kita sedang berjalan atau berwisata ke Jabal Nebu. Jabal Nebu. Ini saya bersama teman-teman dari Jawa Timur. Ada satu ini dari Sidrap, Sulawesi, Bapak Ahmad Mamat. Ini oke, Pak Taufik. Halo. Oke. Sampang Madura. Ini Pak Muhsin Pasuruan. Ini Mas Badrut. Negro. Jago tidur Madura. Oke. Ini Mbak, ini Mbak Sofa. Dan itu Mas Marman. Ini lagi, Pak. Pemain bola yang gagal. Ini Ibu Jakarta, ibunya Mas Ramadan. Jabal Nebu atau Bukit Nebu ini ada peristiwa sejarah, yaitu peristiwa Nabi Musa saat ingin datang ke tanah Palestina. Dalam cerita di situ tersesat. Jordania, Mesir, akhirnya beliau terakhir di sini. Berdoa pada Allah, minta supaya dipertemukan dengan tanah Suna'ah atau Palestina. Nah, di sini beliau akhirnya berdoa semoga dipertemukan dengan tanah Palestina. Akhirnya beliau bisa melihat dari dekat tanah Palestina lewat Bukit Nebu ini. Ya, bentar. Inilah tugu tanda tempatnya Nabi Musa saat di Jabal Nebu ini. Lanjut. Nah, ini yang dinamakan Wadi Musa. Diyakini bahwa di Wadi Musa inilah beliau Nabi Musa meninggal, tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa di mana titik makamnya Nabi Musa. Bahkan diyakini di situ ada sebuah pohon yang besar. Di situ saat tempat
di antara 12 sumur Nabi Musa saat memukulkan kayunya supaya ada sumber yang keluar. Itu ada pohon, saya zoom.